Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap insan yang hidup di muka bumi ini pasti menginginkan kehidupan yang sejahtera, tenang, berkecukupan, dan jauh dari kesempitan. Itu adalah fitrah manusia. Namun, tidak sedikit dari kita yang terjebak dalam pola pikir duniawi meyakini bahwa kekayaan hanya bisa diraih dengan kerja keras yang malam, mengabaikan waktu ibadah, dan bahkan menghalalkan segala cara demi materi. Padahal, Islam telah memberikan jalan yang bukan hanya ringan, tapi juga penuh berkah, asalkan dilakukan dengan hati yang ikhlas dan niat yang tulus karena Allah. Kita sering lupa bahwa pintu rezeki sejati tidak hanya terbuka karena kekuatan fisik, tapi karena kekuatan ruhani. Tidak hanya karena usaha lahiriah, tapi juga karena hubungan yang kuat dengan sang pemilik rezeki. Inilah yang dilupakan oleh banyak orang. Saudaraku, sadarkah kita bahwa Allah telah menyediakan waktu-waktu istimewa dalam sehari untuk kita mengadu, memohon, dan mengetuk pintu langit? Salah satu waktu itu adalah setelah salat Isya, saat dunia mulai tenang, saat malam mulai hening, dan saat manusia mulai beristirahat. Tapi bagi orang-orang pilihan, waktu ini justru digunakan untuk bermujahadah dan berzikir mengingat Allah. Hari ini, izinkan saya membagikan kepada Anda sebuah amalan ringan tapi sangat luar biasa. Sebuah dizikir yang jika dilakukan secara rutin selama 4 malam berturut, insya Allah akan menjadi magnet rezeki yang tak disangka-sangka. Bukan janji kosong, bukan isapan jempol, tapi berlandaskan pada janji Allah dalam kitabnya dan sabda Nabi dalam hadits-hadits syahih. Bayangkan, hanya dengan meluangkan waktu beberapa menit setelah Isya, kita bisa membuka pintu-pintu langit, mendatangkan keberkahan, dan menyaksikan sendiri bagaimana Allah mengatur rezeki kita dengan caranya yang penuh keajaiban. Maka, mari buka hati kita, mari siapkan jiwa kita, karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas amalan sederhana yang bisa mengubah arah hidup kita secara drastis dengan izin Allah. Insya Allah, ini bukan hanya sekadar dizikir, tapi kunci untuk membuka kelapangan hidup, ketenangan hati, dan rezeki yang mengalir tanpa henti. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering mendengar ungkapan bahwa rezeki itu ditentukan oleh kerja keras. Memang, Islam tidak mengajarkan umatnya untuk malas. Namun, perlu kita pahami lebih dalam bahwa kerja keras bukan satu-satunya kunci datangnya rezeki. Justru hati yaitu hati yang bersih, yang selalu ingat kepada Allah, yang dipenuhi ketakwaan itulah yang membuka jalan rezeki yang sesungguhnya. Sebab rezeki bukan semata hasil upaya kita, tapi karunia langsung dari Allah. Lihatlah janji Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran, Surah At-Talaq, ayat 2-3. Ayat ini bukan sekadar penghibur, tapi jaminan langsung dari Allah. Allah tidak menyebutkan profesi, latar belakang pendidikan, atau status sosial. Allah hanya menyebut satu syarat, takwa. Maka inilah inti dari kekuatan batin yang menggerakkan datangnya rezeki. Dan salah satu bentuk ketakwaan itu adalah dizikir, yakni senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dizikir bukan hanya bacaan di lisan, tapi pancaran cinta dari hati yang sadar akan kehadiran Allah. Orang yang terbiasa berzikir akan memiliki hati yang lapang, wajah yang bercahaya, dan hidup yang penuh berkah.
Itulah sebabnya Dzikir setelah salat Isya menjadi waktu emas untuk berinteraksi dengan Allah saat dunia mulai sunyi dan jiwa kita mulai tenang malam hari. Terutama setelah Isya adalah waktu istimewa dalam Islam. Nabi Muhammad pun menganjurkan umatnya untuk tidak begadang tanpa keperluan setelah Isya, agar malam bisa digunakan untuk istirahat dan ibadah sunyi. Waktu ini penuh keberkahan karena suasananya hening, bebas dari hiruk-pikuk dunia, dan menjadi waktu turunnya rahmat Allah serta para malaikat yang mencatat amal kebaikan. Maka jangan lewatkan kesempatan ini hanya untuk tidur atau main ponsel. Gunakanlah beberapa menit untuk berzikir. Saudaraku, hati yang jauh dari Allah ibarat ladang yang tandustak, mampu menumbuhkan apapun. Tapi hati yang dekat kepada Allah, yang dibasahi oleh dzikir, adalah ladang yang subur, tempat turunnya hujan, rahmat dan tumbuhnya pohon-pohon keberkahan. Maka, mendekatkan diri kepada Allah lewat dzikir malam akan menjadikan hati kita terang, pikiran tenang, dan hidup mengalir dalam kemudahan. Dari sanalah rezeki akan datang, bahkan dari arah yang tak pernah kita duga sebelumnya. Oleh sebab itu, jika kita ingin rezeki kita berubah, perbaikilah isi hati kita terlebih dahulu. Tidak cukup hanya memperbaiki strategi bisnis atau mencari peluang, tapi perbarui niat kita, perbanyak istighfar, dan jadikan dzikir malam sebagai kebiasaan, bukan hanya ritual sesaat. Ketika hati telah dipenuhi Allah, maka dunia akan datang menyusul. Dan dzikir setelah Isya adalah awal dari perjalanan menuju hati yang penuh cahaya dan hidup yang dilimpahi rezeki dari langit. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa rezeki bukan hanya tentang usaha lahir, tetapi juga tentang kekuatan ruhani, sekarang saatnya kita mengetahui amalan konkret yang bisa langsung dipraktikkan. Salah satu waktu terbaik untuk membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka adalah setelah salat Isya. Waktu ini sangat sunyi, penuh dengan ketenangan, dan menjadi saat emas untuk berkomunikasi dengan Allah tanpa gangguan duniawi. Setelah menunaikan salat Isya, jangan buru-buru beranjak dari sajadah. Luangkan waktu beberapa menit saja untuk melakukan dzikir khusus yang telah diamalkan oleh para solihin dan terbukti membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Dzikir ini terdiri dari 3 komponen utama: istighfar, salawat Nabi, dan surat Al-Ikhlas. Meski terlihat sederhana, gabungan dzikir ini bagaikan kunci emas pembuka pintu-pintu rezeki langit dan bumi. Pertama, bacalah istighfar sebanyak 100 kali. Astagfirullahalazim. Istighfar adalah bentuk permohonan ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan. Ketika hati bersih dari dosa, maka rezeki pun mudah mengalir. Nabi bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hattar Ahmad. Istighfar bukan hanya menyucikan jiwa, tapi juga membuka kron-kron rezeki yang tersumbat oleh dosa-dosa kita. Kedua, bacalah sholawat kepada Nabi sebanyak 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengapa sholawat penting? Karena siapa yang bersyalawat kepada Nabi, maka Allah dan para malaikat juga bersyalawat kepadanya. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, barang siapa bersyalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali.
Hadis riwayat Muslim. Shalawat adalah magnet keberkahan, dan di antara keberkahan terbesar adalah datangnya rezeki yang halal dan melimpah. Ketiga, bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Qul huwallahu ahad. Surat ini adalah surat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran, dan siapa yang membacanya secara istiqomah akan memperoleh kecintaan Allah dan perlindungannya. Membaca Al-Ikhlas 41 kali setelah Isya selama 4 malam berturut-turut telah menjadi wasilah perantara turunnya keberkahan dalam hidup banyak hamba Allah. Gabungan 3 di zikir ini bukanlah kebiasaan sembarangan, tapi merupakan racikan langit yang penuh makna. Ketika istighfar membersihkan, salawat mengundang berkah, dan Al-Ikhlas menguatkan tauhid kita, maka kombinasi ini akan membentuk aura spiritual yang sangat kuat dalam diri kita. Hati menjadi terang, pikiran menjadi jernih, dan rezeki pun datang seolah mengalir tanpa henti dari arah yang tidak kita duga. Maka jangan lewatkan malam ini untuk memulai amalan ini. Insya Allah dalam 4 hari kita akan mulai merasakan perubahannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan dalam ceramah ini bukan sekadar teori atau kata-kata indah tanpa makna. Di zikir setelah Isya selama 4 malam bukan hanya amalan yang diajarkan, tetapi juga telah dibuktikan secara nyata oleh banyak orang yang mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Dari yang semula hidup penuh kesempitan, terbelit utang, atau sulit menemukan jalan usaha, semua berubah drastis setelah mengamalkan di zikir ini dengan hati yang ikhlas. Sebut saja kisah seorang pedagang kaki lima di sebuah desa di Jawa Barat. Ia hidup pas-pasan. Penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun, setelah mengikuti ceramah seorang ustaz dan mencoba mengamalkan di zikir, setelah Isya selama 4 hari berturut-turut, Allah bukakan jalan rezeki yang tak disangka. Videonya sedang melayani pembeli di warung viral di media sosial. Dan sejak saat itu, pembeli tak pernah sepi. Bahkan, ia mendapat tawaran untuk membuka cabang di kota terdekat, padahal ia tidak pernah bermimpi sejauh itu. Contoh lain datang dari seorang ibu rumah tangga di Surabaya yang tadinya hanya mengurus rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan. Setelah rutin mengamalkan di zikir ini, datang tawaran menjadi reseller produk herbal dari temannya yang tinggal di luar kota. Awalnya ragu, tapi karena merasa ini adalah jawaban dari doanya, ia jalani dengan niat ibadah. Kini, ia mampu menghasilkan penghasilan sendiri dan membantu suaminya mencukupi kebutuhan rumah tangga. Rezeki itu datang ketika ia tidak mencarinya, tapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Begitu pula dengan kisah seorang mahasiswa yang sedang kesulitan membayar uang kuliah. Ia mendengar tentang di zikir ini dari YouTube dan memutuskan untuk mencobanya. Di hari keempat, ada panggilan beasiswa dari kampus yang sebelumnya tidak pernah ia lamar. Ia dinyatakan lolos seleksi dan dibebaskan dari seluruh biaya kuliah sampai lulus. Ia menangis dalam sujudnya karena merasa Allah benar-benar mendengar doa dunia dalam sunyi malam itu. Kekuatan di zikir telah membuka jalan yang mustahil menjadi mungkin. Ada pula seorang supir ojek online yang biasanya sepi penumpang di malam hari. Setelah mengamalkan di zikir ini, entah bagaimana, setiap malam setelah Isya, ia justru mendapat order terus-menerus dari pelanggan yang loyal. Bahkan salah satu pelanggan menjadi langganan tetap dan membantunya mendapatkan penghasilan tambahan sebagai kurir toko. Saya hanya duduk setelah sholat, lalu berzikir. Saya tidak berharap banyak, tapi Allah beri lebih dari yang saya sangka, ujarnya.
Inilah keberkahan yang datang diam-diam namun luar biasa. Dari berbagai kisah ini, kita dapat mengambil satu pelajaran besar. Rezeki itu datang bukan karena kepandaian semata, tapi karena pertolongan Allah yang diberikan kepada hamba-Nya yang mau tunduk dan bersandar hanya kepadanya. Mereka yang mengamalkan di zikir ini tidak memiliki kekuatan lebih dari kita. Mereka hanya memiliki tekad, keyakinan, dan keikhlasan. Maka, jika mereka bisa, kita pun bisa. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk memulai dan kesungguhan untuk istiqomah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami dengan jernih bahwa dizikir bukanlah jimat. Dizikir bukan sekadar bacaan di lisan yang otomatis mendatangkan kekayaan tanpa usaha, tanpa perubahan sikap dan akhlak. Jangan sampai kita terjebak pada anggapan bahwa dengan hanya mengucapkan kalimat tertentu, lalu rezeki akan langsung datang menghampiri. Islam tidak mengajarkan kemalasan yang diselimuti doa. Doa dan dizikir harus seiring dengan amal dan akhlak. Itulah keseimbangan hidup seorang mukmin sejati. Pertama, dan yang paling penting, khusyuk dan rutin. Dizikir setelah Isya, ini harus dibaca dengan hati yang benar-benar sadar sedang bermunajat kepada Allah. Bukan sekadar membaca cepat atau asal selesai. Lakukan dengan tenang, penuh harap, dan hadirkan hati. Rutin selama 4 malam berturut-turut akan menunjukkan kesungguhan kita. Allah sangat mencintai amalan yang dilakukan secara istiqomah, meskipun sedikit. Maka jika kita mampu menjaga konsistensinya, Allah pasti akan menjawab. Yang kedua, jaga salat 5 waktu. Dizikir bukan pengganti ibadah wajib. Banyak orang berharap keajaiban dari dizikir, tapi melalaikan salat yang 5 waktu. Ini ibarat orang menanam benih, tapi tidak menyiramnya. Salat adalah tiang agama, dan dizikir adalah nutrisi tambahan. Ketika salat kita tegak, dizikir akan lebih kuat bekerja di hati kita, dan keberkahan akan lebih mudah turun. Tidak akan terbuka pintu langit bagi orang yang mengunci pintu salat. Yang ketiga, jauhi maksiat dan dosa, sekecil apapun itu. Dosa adalah penghalang utama datangnya rezeki. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seseorang terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Maka, perbanyak istighfar, minta ampun atas kesalahan masa lalu, dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Dizikir yang disertai dengan usaha, menjauhi maksiat akan jauh lebih cepat menembus langit dan mengundang pertolongan Allah. Hati yang bersih adalah wadah terbaik bagi rezeki yang berkah. Keempat, sertakan niat memperbaiki diri, bukan hanya mengejar kekayaan. Niat yang benar akan menentukan keberkahan amalan kita. Bila kita hanya menginginkan harta tanpa niat mendekat kepada Allah, maka kekayaan itu bisa berubah menjadi fitnah. Tapi jika niat kita adalah ingin menjadi hamba yang lebih taat, lebih bermanfaat, dan lebih bersyukur, maka Allah akan lipat gandakan pemberiannya. Niat adalah ruh dari setiap amal, dan niat yang ikhlas adalah rahasia turunnya keberkahan. Terakhir, yakini bahwa semua hasil sepenuhnya di tangan Allah. Jangan menilai keberhasilan dari segi materi semata. Bisa jadi rezeki datang dalam bentuk ketenangan, kesehatan, atau kemudahan dalam berbagai urusan. Jangan buru-buru menilai bahwa di zikir kita belum berhasil hanya karena uang belum datang. Teruslah berprasangka baik kepada Allah, karena orang yang yakin dan sabar dalam ibadah pasti akan melihat hasilnya di dunia maupun akhirat. Maka, bila semua syarat ini kita penuhi, di zikir ini akan bertransformasi menjadi magnet rezeki yang menakjubkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah semua yang kita bahas, sudah saatnya kita berhenti
hanya menjadi pendengar atau penonton kisah orang lain yang berhasil mengubah hidupnya. Sekaranglah waktunya kita bangkit dan mengambil peran. Amalan setelah Isya ini bukan untuk dibiarkan lewat begitu saja, bukan untuk hanya dibaca, tetapi untuk diamalkan dengan sungguh. Hanya dengan 4 malam bukan 40 malam kita sudah bisa mulai merasakan efeknya. Maka jangan tunda lagi, karena menunda adalah tipu daya setan agar kita tidak pernah memulai. Mulailah dari malam ini. Setelah sholat Isya, duduk sebentar di atas sajadah, pejamkan mata sejenak, hadirkan hati, lalu mulailah berzikir, istighfar, salawat, dan surat Al-Ikhlas. Tak perlu berjam-jam, hanya butuh beberapa menit dengan keikhlasan yang tulus. Lakukan selama 4 malam, dan lihatlah bagaimana Allah membalas dengan caranya yang luar biasa. Kadang balasannya bukan dalam bentuk uang langsung, tapi dalam bentuk jalan keluar, solusi, ide usaha, kesehatan, atau bahkan ketenangan batin yang tak bisa dibeli dengan apapun. Ingat, kekayaan yang hakiki bukan sekadar tumpukan uang di rekening, tetapi hati yang tenang, rumah tangga yang damai, anak-anak yang saleh, usaha yang halal dan berkah, serta hidup yang tidak terjerat utang. Semua itu dimulai dari hati yang bersandar penuh kepada Allah. Dan dizikir adalah sarana paling ampuh untuk menyandarkan jiwa kepadanya. Jangan anggap dizikir ini kecil atau sepele, sebab siapa yang meremehkan amalan kecil bisa jadi akan kehilangan pintu besar menuju kemuliaan. Seringkali dalam hidup kita mencari solusi kemana-mana. Kita ikuti seminar bisnis, kita tonton motivasi pengusaha sukses, kita coba berbagai peluang, tapi tetap merasa buntu. Itu karena kita lupa semua jalan rezeki bermuara kepada Allah. Maka kenapa tidak kita cari langsung kepada Sang Pemilik rezeki? Di zikir ini adalah seperti mengetuk pintu istana raja, bukan untuk minta sedikit, tapi minta segalanya yang baik untuk dunia dan akhirat. Mari kita tanamkan dalam hati, aku akan istiqomah, aku akan mulai malam ini, aku yakin Allah akan membukakan jalanku, karena keyakinan adalah bahan bakar di zikir. Tanpa yakin, dizikir hanya bacaan kosong. Tapi dengan yakin, dizikir adalah panah doa yang menembus langit. Maka yakini dengan sepenuh jiwa bahwa keajaiban itu bukan hanya milik orang lain. Keajaiban bisa terjadi padamu malam ini juga jika kau mau memulainya. Saudaraku, tidak ada keberhasilan tanpa langkah pertama. Dan langkah pertamamu dimulai malam ini. Jangan remehkan di zikir malam yang tampak kecil, sebab dari situlah pintu-pintu besar terbuka. Mulailah, bangkitlah, bersihkan hatimu dengan dizikir, dan saksikan sendiri bagaimana rezeki akan datang dari arah yang tak pernah kamu bayangkan. Insya Allah, dalam 4 hari engkau akan tahu bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya.